Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alal jannata hiyal ma'wa li ibadihil mukhlasin wa ja'alan nara ma'aba li ibadihil kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Cerdas di usia kritis ya. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Di antara fase perjalanan hidup kita manusia yang paling kritis dan paling menentukan adalah usia 40 tahun. Usia 40 tahun. Dan sepertinya yang hadir di sini rata-rata usianya itu 15 atau 16 tahun dibalik gitu ya. Berarti ini sudah memasuki usia kritis gitu ya. Usia 40 tahun itu kalau menurut Ibnu Katsir itu merupakan usia di mana seseorang itu mencapai kematangan dalam jasmani, mencapai kematangan dalam akal, pikiran, mencapai kematangan dalam memahami dan juga kewibawaan. Ini biasanya kalau orang itu di usia 40 tahun, dari sisi fisik itu betul-betul proporsional gitu. Ditinggalit di tukang pantas gitu, digigir pantas, dihareup pantas. Lamun pas nincak usia 40 tahun baheula gitu, ayeuna mah ti tukang kacirina teh tepos gitu, digigir belenu gitu, dihareup nyakit gitu. Jadi usia 40 tahun itu dari sisi fisik itu betul-betul. Kemudian dari sisi akal pun biasanya orang di usia 40 tahun itu lebih dewasa, lebih mampu untuk berpikir dengan bijak, bersikap dengan bijak gitu. Nah, akan tetapi dalam menyikapi usia 40 tahun itu kita manusia itu berbeda-beda. Paling tidak ada 3 model manusia dalam menyikapi usia 40 tahun. Nah, ini kira-kira termasuk model yang mana kita ini? Pertama, ada manusia yang ketika memasuki usia 40 tahun itu masih merasa terlalu muda. Jadi rasaan mah karek umur 20 tahun keneh gitu. Dalam arti masih merasa terlalu muda untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah ketika dirinya berbuat salah ataupun dosa. Masih merasa terlalu muda untuk beramal soleh, untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dirinya barangkali berbuat salah, bermaksiat,
lalu diingatkan dan dinasehati untuk segera beristighfar dan bertaubat, lah keheula urang mangorak keneh si itu gitu nugas kolot bangor keneh ayo gitu. Atau ketika diajak untuk melakukan ketaatan kepada Allah, 1001 alasan dia keluarkan untuk menutupi kemalasannya. Mungkin seorang wanita muslimah ketika diajak untuk berhijab menutupi auratnya, dia mengatakan abi mah anam keneh tak akan sanggup untuk menunjukkan akhlak muslimah yang berhijab, itu alasan gitu. Atau barangkali ada orang yang diajak untuk menunaikan haji umroh padahal dirinya mampu. Saya itu masih senang main-main katanya, belum siap untuk menunaikan ibadah umroh atau haji gitu. Jadi banyak alasannya itu. Nah, ada tipe manusia itu yang seperti itu gitu. Sepertinya di sini tidak ada yang tipenya seperti itu. Kemudian yang kedua, ada manusia yang ketika memasuki usia 40 tahun itu sebaliknya, dia merasa terlalu tua gitu. Terlalu tua untuk beramal soleh, terlalu tua untuk melakukan ketaatan. Terlebih-lebih melakukan ketaatan yang menuntut adanya pengorbanan fisik, pengorbanan tenaga. Seringkali ada begini orang itu, ketika katakanlah dirinya diajak untuk tahsinul Quran, membaca Al-Quran dengan baik gitu, belajar membaca Al-Quran dengan baik. Ada orang itu yang sering mengeluarkan alasan, dah abi mah tos balelol, tos sepuh cenah, ieu gigi wae tos ararompong cenah, mangga wae cenah, abi mangiringan bari teu milu gitu tah. Ongkoh abi mangiringan tapi balik gitu. Bahkan tidak jarang di beberapa tempat itu, kalau majelis tahsinul Quran itu diminta satu persatu untuk baca Al-Quran, biasanya itu bubar. Kalau tadarus Al-Quran diminta satu persatu baca Quran, bubar gitu. Atau ketika diminta untuk tahfidul Quran, menghafal Al-Quran, aya we alasan teh sanes teu hoyong cenah abi mah tos kolot cenah. Maklumlah cenah itu kolot mah cenah. Hese inget gampang poho cenah kitu tanya. Hese inget gampang poho cenah mangga we cenah. Abi mangiringan wae cenah. Atau barangkali ketika diajak amalan-amalan yang lainnya, khususnya yang menggunakan aktivitas fisik gitu. Jadi kalau untuk melakukan ketaatan yang tidak menggunakan kekuatan fisik saja, banyak alasan-alasan bahwa dirinya itu sudah terlalu tua, apalagi yang menggunakan aktivitas fisik. Kemudian yang ketiga, ada orang yang menyikapi usia 40 tahun itu dengan sikap yang bijak. Dalam arti dia di satu sisi sadar betul bahwa usia 40 tahun itu merupakan usia produktif. Usia 40 tahun itu usia emas. Usia 40 tahun itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk beramal soleh. Dia belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dulu Rasul kita, beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul itu usia berapa tahun itu Pak? 40 tahun itu. Sebelumnya beliau itu manusia biasa seperti kita. Baru di usia 40 tahun beliau diangkat, diberikan SK oleh Allah sebagai Nabi, sebagai Rasul. Rasulullah itu mulai baca Al-Quran usia 40 tahun. Duluan kita baca Quran itu, dulu kita belajar Quran itu waktu TK mungkin lah, atau SD. Usia 7 tahun kita udah baca Quran. Rasulullah itu baru baca Quran itu usia 40 tahun. Makanya beliau disebut ummi itu begitu. Karena kan sebelumnya Al-Quran belum turun. Baru turun di usia 40 tahun. Usia 40 tahun beliau baru menghafal Al-Quran. Hafalnya di usia berapa tahun tuh Pak? Kurang lebih di usia 62 tahun Rasulullah itu baru hafal Al-Quran. Masih ngorakannya bapak-bapak ya. Nah, 62 tahun beliau baru hafal Al-Quran. Tak lama kemudian beliau wafat kan begitu. Jadi tidak ada alasan bahwa kita ini sudah terlalu tua untuk membaca Al-Quran ataupun hafal Al-Quran. 13 tahun Rasulullah di Madinah. Setelah itu baru beliau itu hijrah. Di Mekah beliau hijrah ke Madinah. Berarti kira-kira usia berapa tahun Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu? 53 tahun Pak. Lamun di dia masa usia hanya 53 tahun mah. Papit 53. Tah sausia papit ya. Jadi Rasulullah itu di usia 53 tahun itu menempuh perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah lebih dari 600 km itu Pak. Lebih dari 600 km. Dan jarak Mekah Madinah saat itu tidak seperti sekarang Pak. Beliau enggak naik bis, enggak melewati jalan tol, tapi naik turun pegunungan, perbukitan. Enggak bawa bekal seperti sekarang. Ini kira-kira kalau Pak Pitoyo disuruh jalan 600 km akhirnya kumaha kira-kira. Siga nanti alasan nanti aduh senata sepuh habim. Jadi usia 53 tahun beliau hijrah. 2 tahun 3 tahun beliau di Madinah, beliau jadi panglima perang itu. Pertama kan perang Badar. Itu 2 tahun beliau di Madinah. Berarti usianya berapa tahun? 55. 56 tahun beliau memimpin perang Uhud. Usia 55 jadi panglima perang itu Pak. Atau orang matong jadi panglima perang, jadi panglima tahajud di imah lah gitu. Panglima tahajud atau panglima perang atau. Kemudian kita lihat bahwa di usia beliau 61 atau 62 tahun beliau itu menjadi panglima perang untuk menaklukkan kota Mekah, Fathul Mekah itu. Coba di sini yang kira-kira usia 62 tahun sah di dia. Pas Sugeng malah karege 42. 62 tahun itu beliau jadi panglima pasukan yang sangat besar menaklukkan kota Mekah. Nah, ada orang yang belajar dari Rasulullah menyikapi usia 40 tahun itu sebagai usia-usia produktif lah. Usia-usia produktif. Kemudian di sisi lain juga dia sadar betul bahwa setelah memasuki usia 40 tahun dirinya itu sudah melewati 50% lebih dari jatah hidupnya. Jadi kalau rata-rata kata Nabi umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau 40 tahun itu Pak
itu sudah 55 atau 60% lebih jatah umur kita yang dilewati. Kalau 60 tahun usia kita hari ini berarti geus sabaraha? Sekitar 90% jatah umur kita yang sudah dilewati. Berarti tinggal 10% deui kan tah untuk sampai di garis finish jatah umur kita itu. Nah, itulah sikap orang yang bijak dalam menyikapi usia kritis itu. Nah, ikhwan fillah arsadakumullah. Lalu kira-kira apa gitu amalan prioritas yang harus kita kedepankan setelah kita mencapai usia 40 tahun ini? Ini Lutfi berapa tahun Lutfi? 25. Wah, ini masih kermemejeh. Nah, itu jangan terlalu merasa terlalu muda Lutfi, walaupun masih 25. Yang paling bagus itu orang itu yang usianya muda tapi berperilaku dewasa gitu. Nah, seperti ini nih. Yang jelek itu orang nugas kolot tapi ngarasa bubudakeun keneh. Tak eta nu goreng mah Pak. Ari buuk geus huisan tapi naon teh beger keneh gitu teh, atau masih kena lurak lirik teh eta teu pantes. Geus kolot tapi bubudakeun. Cek istilah orang Sunda mah naon eta teh kolot kalapa kolot gitu. Kolot kalapa cenah. Jadi amalan-amalan prioritas di usia 40 tahun ke atas itu seperti yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini di pertengahan ayat nih. Dan ini bagus untuk dihafal, untuk kita baca, untuk kita amalkan. Di situ paling tidak ada 6 amalan prioritas yang Allah sarankan setelah kita memasuki usia 40 tahun. Pertama adalah Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya. Kita harus menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita, baik yang sudah kita rasakan, terlebih-lebih yang sedang kita rasakan. Ini kalau kita sudah memasuki usia 40 tahun itu sudah banyak sekali Pak nikmat-nikmat yang sudah kita rasakan itu. Kita sudah merasakan bagaimana nikmatnya dirawat oleh orang tua, nikmatnya dididik oleh orang tua, nikmatnya dijaga, dilindungi, dinikahkan oleh orang tua itu. Orang yang sudah memasuki 40 tahun itu sudah merasakan bagaimana nikmatnya hidup jadi anak-anak, nikmatnya hidup jadi remaja, dewasa. Bahkan rata-rata usia 40 tahun itu sudah merasakan bagaimana nikmatnya hidup berkeluarga, ya, punya anak, punya istri. Sehingga tidak ada lagi alasan bahwa orang yang usia 40 tahun itu belum tahu yang baik dan yang buruk, belum tahu yang benar dan yang salah. Usia 40 tahun itu biasanya karena dia sudah mencapai tingkat kematangan dalam berpikir dan memahami, itu sudah tahu Pak akibat-akibat dari apa yang dia ucapkan dan dia perbuat. Tentu dengan syukur yang sebenar-benarnya syukur. Syukur dengan jiwa dan raga, bahkan harta gitu. Syukur dengan hati. Kita meyakini bahwa semua nikmat yang Allah karuniakan itu datangnya dari Allah. Nikmat yang kita rasakan itu semuanya datangnya dari Allah. Syukur dengan lisan, perbanyak membaca tahmid, alhamdulillah.
Jadi lamun ayeuna tuur nyeri teh duh alhamdulillah gitu. Batur manu nyeri teh lain tuur wungkul tapi sakujur awak urang mah karek tuur wungkul gitu. Kan lamun usia 60 tahun nu nyeri ka karek tuur mah alus pisan eta Pak. Dan nu lain mah lain tuur wungkul gitu. 60 tahun teh cinggir geus karasa gitu. Panon geus karasa. Konon katanya kalau orang itu matanya bermasalah sebelah gitu. Jadi asa berat sebelah cenah gitu. Asa berat sebelah gitu. Atau telinganya sakit sebelah itu bermasalah. Itu perasaan kalau jalan itu dengdek gitu Pak. Miring gitu. Padahal baru telinga itu teh yang sakit sebelah itu. Nah makanya bagi kita yang hari ini diberikan nikmat oleh Allah masih bisa jalan, masih bisa melihat. Gunakanlah kesehatan yang Allah berikan itu sesuai dengan pemberi nikmat, sesuai dengan kehendak, keinginan, keridhaan pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan syukur dengan anggota badan. Kemudian amalan prioritas yang kedua adalah wa ala walidayya. Ya Allah, kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita, Pak. Paling tidak kita mensyukuri karena Allah telah menciptakan kedua orang tua kita. Kita mensyukuri karena kita telah lahir dari kedua orang tua kita. Kita syukuri orang tua kita itu seorang muslim, sehingga kita pun lahir dalam keadaan muslim. Kita bersyukur orang tua kita itu orang soleh-soleh, sehingga kita pun hari ini tidak susah menjadi orang yang soleh, Pak. Coba lamun baheulana orang tua lain muslim, mungkin susah untuk dapat hidayah. Coba kalau orang tua kita bukan orang soleh solihah, mungkin kita pun susah untuk menjadi orang soleh, Pak. Kita bersyukur kepada Allah karena orang tua kita mau merawat kita, mendidik kita, menjaga kita, menikahkan kita. Bahkan tidak sedikit orang yang sudah menikah gen masih keneh menta kanu jadi kolotna gitu. Padahal geus boga budak ceritanya. Teh hebatna kolot mah didinya Pak, geus boga budaknya urang teh. Tapi masih keneh dibere eta ku kolot teh eta. Itu kalau seandainya Allah tidak menggerakkan hatinya, tidak menjinakkan hatinya, orang tua itu tidak mau memberi itu. Neangan sorangan berarti gitu. Tapi kita perlu bersyukur kepada Allah. Allah memberikan nikmat kepada mereka yang dengan nikmat itu mereka pun mau membantu kita, menjaga kita. Berbahagialah bagi orang yang orang tuanya masih hidup. Jagalah mereka, rawatlah mereka. Itu adalah jalan menuju surga itu, Pak. Jalan menuju surga itu. Dan bagi kita yang orang tuanya sudah meninggal, berbuat baik juga kepada mereka dengan cara bersilaturahim kepada saudara-saudaranya, kerabatnya, sahabatnya, dan jangan lupa mendoakan mereka. Karena itulah yang dibutuhkan oleh mereka saat ini, doa dari anak yang soleh itu, waladun soleh itu. Mendoakan orang tua itu, orang tua termasuk mertua nih Pak, bisi cenah kami tahu memual gitu. Mertua itu setiap saat itu minimalnya itu ba'da sholat itu jangan kelewat gitu. Kenapa? Dalam konsep Islam itu ada kaidah al jaza'u min jinsil amal gitu. Hirup mah kumaha amal-amalan gitu. Artinya kalau kita hari ini rajin mendoakan orang tua, insya Allah ketika kita wafat pun akan didoakan oleh anak-anak kita gitu.
Tapi kalau hari ini kita malas mendoakan orang tua kita, khawatirnya anak-anak pun tidak mau mendoakan kita gitu Pak. Geuning dina istilah Sunda manaon ai uyah mah taratiis kaluhur kumaha gitu nya. Tak kitu lah. Geuning. Jadi dalam konsep Islam itu hidup itu tergantung amalan kita. Hukum sebab akibat lah Pak. Sebab akibat. Jadi kalau kita rajin mendoakan orang tua kita, potensi didoakan oleh anak-anak kita pun besar sekali. Kemudian yang ketiga, wa an a'malas sholiha. Nah itu Pak. Kita harus rajin berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dan mempraktikkan doa itu dalam kehidupan supaya Allah menjadikan kita ini orang yang soleh Pak. Jadi lamun Bapak hari ini sudah merasa soleh, jangan pernah puas berdoa memohon biar Allah itu menjadikan kita, menambahkan kita kesolehan. Kita mohon biar keinginan dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita itu digunakan untuk menjadi kita orang yang soleh. Bahkan bukan hanya soleh, tapi menjadi orang yang muslih. Bukan hanya soleh bermanfaat bagi diri kita, tapi muslih bermanfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Kemudian dipraktekkan Pak. Jadi kalau ya Allah mudah-mudahan abdi dijantenkeun jalmi nu soleh, sambil kita menata diri, menata perilaku kita. Gini sok ayahnya lamun jalma teh geus kolot gitu nya. Geus kolot umurna mah 50 tahun, 60 tahun. Ditingali nya awak geus rada ragijeg gitu. Apa ragijeg teh kumaha tuh gitu. Ragijeg lah cek orang Sunda mah. Atau panon geus teu jelas gitu. Gigi geus ompong, tapi ambakna mah gede keneh gitu. Gede keneh ambakna mah. Padahal leumpang wae geus teu normal gitu. Nah, jadi kita perlunya rajin memohon kepada Allah biar jadi orang yang soleh itu, biar sinkron antara doa yang kita panjatkan dengan permintaan. Teu saeutik pada masyarakat umurna geus karolot tapi paraseana meresep keneh gitu. Di masyarakat loba keneh gitu. Saya sebagai budak sok hayang seuri ningali eta geus kolot resep keneh parasea. Sigana baheula keur leutikna meureun tara pasea, meureun cenah gitu. Jadi ayeuna geus kolot pasea teh. Jadi geus kolot mah geus kudu mulai berwibawa gitu Pak. Kudu mulai menjaga sikap. Itu yang ketiga. Kemudian amalan prioritas yang keempat adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Kita harus rajin memohon kepada Allah biar Allah itu memperbaiki keturunan kita Pak. Biar Allah menjadikan anak kita, cucu kita, generasi kita itu menjadi generasi yang soleh solihah, bahkan generasi yang muslih muslihah lebih daripada kita gitu. Jadi geuning lamun cek istilah kolot baheula mah peperihun bapak nama kieu cenah. Budak nama ulah kieu cenah gitu. Peperihun bapak nama baheula sakola ge henteu cenah. Cik budak nama atuh sing sakola cenah. Sing masantren gitu. Peperihun bapak nama teu apal alif ba acan budak nama sing hafal atuh sasok kitu tah. Itu tawadunya kolot baheula kitu. Dan itu perlu diminta kepada Allah Pak. Kita bukan hanya mendoakan kesolehan untuk diri kita, tapi rajin-rajinlah mendoakan kesolehan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Bahkan sesekali ada bagusnya Pak, apa yang kita lakukan itu dilihat
oleh anak-anak kita kebaikan itu. Jadi sesekali kalau bapak itu rajin tahajud teh di kamar budak gitu pak, supaya ke budak teh kacirian, sesekali lamun ere ka masjid teh rada pamer ka budak gitu pak. Pamer ka budak teu nanaon pak, dalam rangka memberikan contoh teladan. Jadi lamun tengah peuting orang bangun malam lalu sholat tahajud di kamar anak, tidak apa-apa doanya agak sedikit dikeraskan. Ya Allah, mudah-mudahan putra abdi putri abdi jadi anak yang soleh solihah gitu. Sugan we hiji waktu mah eta budak teh lilir pak, geuning ternyata si bapak teh nyaaheunnya ka urang kitu tah. Ternyata si bapak teh ingin menjadikan saya itu jadi orang soleh gitu. Ternyata bapak saya itu sering mendoakan saya gitu. Itu kalau seandainya sampai terjadi pak, ketika bapak itu meninggal bakal diinget itu pak, bakal diinget baheula teh si bapak teh pernah sholat ya di dia urang keur sare. Pas orang lilir si bapak teh ngadoa bari ceuri ka Allah teh hayang urang teh rajin sholat jadi budak soleh. Itu bakal berbekas itu pak, karena saya yakin kesolehan kita hari ini itu adalah buah dari doa-doa orang tua kita dulu pak, yang hasilnya hari ini kita rasakan. Kemudian yang kelima nih, amalan prioritas setelah mencapai usia 40 tahun itu, inni tubtu ilaik. Kita harus menjadi seorang hamba yang senantiasa bersegera beristighfar dan bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Jadi jangan menunggu nanti ketika berbuat salah langsung istighfar, berbuat dosa langsung istighfar. Tong aya istilah kayak heula. Kita harus ingat kita sudah memasuki lebih dari 50% jatah umur kita. Khawatir kalau kita mengatakan nanti dosa kita bertambah besar, kesempatan untuk beristighfar dan bertaubat sudah habis. Jadi perbanyaklah untuk istighfar, bertaubat, menyesali diri Pak. Dan insya Allah orang yang rajin beristighfar dan bertaubat itu akan pandai menjaga diri. Kenapa pandai menjaga diri? Tadi teh saya teh geus istighfar, tadi teh saya teh geus taubat, nyaah lah rek berbuat dosa deui teh. Paling tidak begitu Pak, kita akan direm oleh istighfar dan taubat yang kita lakukan ketika mau berbuat dosa itu. Dan yang terakhir, yang keenam, amalan prioritas di usia 40 tahun ke atas itu, wa inni minal muslimin. Rajin-rajinlah berdoa memohon kepada Allah agar Allah menjadikan diri kita itu orang-orang yang wafat dalam keadaan muslim. Karena kita lahir dalam keadaan muslim, wafat pun harus dalam keadaan muslim. Makanya Allah melarang mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang tentu saja biar kita wafat dalam keadaan muslim, kita harus hidup berusaha sesuai dengan ajaran Islam. Masih emut Pak? Genep Pak? Itu tercantum dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, pertengahan ayat itu Pak. Pertengahan ayat. 1, kita rajin berdoa biar kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. 2, rajin berdoa mensyukuri nikmat Allah atas orang tua kita. 3, rajin berdoa dan dipraktekkan biar kita menjadi orang soleh. 4,
biar keturunan kita pun menjadi orang soleh dan solihah. Yang kelima, kita rajin berdoa biar kita menjadi orang yang senantiasa beristighfar dan bertaubat. Dan yang keenam, kita rajin berdoa dan berusaha tentunya biar kita wafat dalam keadaan muslim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.